Dan bisnisku bagus gak sih sebenarnya? Bisnis yang mau aku jalankan ini bagus gak sih? Alright guys, beberapa hari yang lalu saya sempat posting video, ya posting di Instagram, posting di YouTube juga, bahwa saya selalu bertanya. Kalau ditanya, saya akan nanya balik. Oke, so goal dari nanya balik, saya review sebentar. Goal dari nanya balik adalah untuk klarifikasi dan untuk menggali sebenarnya. Jadi bukan, dan lu ditanya kok tanya balik, lu gak bisa jawab, ngomong aja. Bukan kayak begitu, bukan saya gak bisa jawab, tapi saya sedang menggali. Jadi kalau Anda belum tonton video saya, please tonton video saya sebelumnya tentang kenapa kalau saya ditanya, saya tanya balik. And anyway, itu tentang klarifikasi juga. Jadi tadi malam, saya barusan IG live, ada orang yang nanya, Dan gimana sih caramu membesarkan digital asset? Maka saya akan bertanya dulu, apa maksudmu dengan digital asset? Karena saya nggak mau salah jawab. Remember, ketika kita berasumsi, kita tidak tahu dan kita berasumsi, dan kita nggak mau nanya nih, itulah akar munculnya salah paham. Dan ketika saya pakai topi coach, dalam konteks saya pengen membantu seseorang, maka saya harus bertanya untuk mengklarifikasi. Saya akan bertanya, maksudmu apa digital asset? Dia mengatakan bahwa digital asset ya networkmu, ya followersmu, subscribermu. Saya pilih lagi nih, yang mana yang tepatnya yang kamu pengen tahu? Cara saya naikin followers, atau cara saya punya kenalan banyak? Karena ini urusannya beda. Akhirnya dia menyebutkan followers. Gimana caramu menumbuhkan followers? Nah, klarifikasi dengan bertanya, itu akan membuat jawaban saya spesifik banget di situ. Dan tidak kemana-mana. Alright, so in this video saya pengen share, kalau Anda nanya kepada saya, Dan bisnis saya bagus gak sih? Saya bisnis fashion, bagus gak sih? Saya bikin let's say F&B, cafe, boba, apapun itu bagus gak sih? Maka ini adalah 6 pertanyaan yang akan saya tanyakan. Jadi, ketika Anda tonton video ini, Anda sudah tahu saya bakal nanya apa. Alright, so saya sering banget nanya-nanya. Alright, so contoh banget kemarin tuh gini. Ini saya share aja ya. Gimana saya bisa menemukan pertanyaan yang tidak lazim. Karena saya melihat otak orang itu ada dua. Oke, ada dua. Yang pertama adalah program, yang kedua adalah data. Kayak komputer, ada programnya, ada datanya. Oke, yang pertama itu adalah structure cara berpikir, yang kedua adalah apa yang menjadi pikiran dia. Nah, kita berdiskusi di sini. Kayak, Dan, aku mau jalan-jalan, aku mau ini, aku mau bisnis fashion, aku mau bisnis itu. Itu berbicara di sini. Berbicara di ranah konten. Saya mau bisnis fashion. Kemarin ada nanya fashion muslimah dan sebagainya. That is konten. Dan saya mau jalan-jalan di Bali, naik perahu, main air, main ombak, berenang, whatever. Itu adalah konten. Tapi yang didata adalah, orang ini suka kegiatan fisik. Orang ini suka kinestetik. Berarti kalau dia suka jalan-jalan, suka lari-lari, suka bermain air, berarti dia kalau, let's say, milih mobil, dia cari yang naikannya enak dibandingkan dengan yang modelnya keren. So, saya mempelajari ini, teman-teman. Jadi kalau Anda bertanya saya, remember, saya beroperasi di level structure and program di kepala, bukan kontennya. Maka kemarin ada yang nanya, misalkan gini, Dan, kamu jualan kopi diet, kok harganya segitu ya, mahal banget ya? Daripada saya berdebat itu mahal atau murah, itu konten. Maka saya bertanya, kamu bandinginnya sama apa? Karena adanya harga mahal, itu dibandingkan. Kalau nggak ada pembanding, nggak akan ada harga mahal. Like, for example nih, sekarang saya tiba-tiba ngomong angka nih. Misalnya, harga USD Yen 131. Nah, di kepala Anda muncul nggak? Mahal atau murah atau nggak tahu? Karena tidak ada pembanding di kepala Anda, most of you guys akan mikir 131 apaan ya? Nggak jelas ah. Nggak ada clear aja. Tapi kalau tiba-tiba saya bilang kayak US dollar, rupiah dibandingkan dengan US dollar, hari ini 14.500, maka Anda tahu, lumayan ya. Kalau naik jadi 16.000 lebih mahal nih. Karena ada pembanding 14.000 sebelumnya. Ya, jadi pembanding itu membuat harga jadi mahal atau enggak. Jadi mahal atau enggak sebenarnya apa? Persepsi terhadap pembandingan. Nah, saya beroperasi di situ. Right? Jadi, hopefully Anda paham bahwa ini kenapa saya brief di sini di depan, supaya Anda tahu bahwa kalau saya bertanya selalu di ranah program. Maka kemarin ada yang nanya kan, kayak, kalau saya pedagang kelapa, emang bisa jadi pengusaha kelapa? Saya nggak mau ngurusin kontennya. Saya mau tahu struktur berpikirnya dia. Kalau saya jawab iya, dia bakal apa? Kalau saya jawab nggak bisa, lu bakal apa? Saya pengen tahu how dia berpikirnya dulu. Karena kalau misalkan dia bilang kayak, let's say kayak misalkan,
Dan bisnis fashion bagus gak? Dan saya nanya, kenapa lu milih bisnis fashion? Ketika dia menjawab macam-macam, karena marketnya segini, size-nya begini, kompetitornya begini, keunikan saya begini, dan sebagainya. Maka saya akan tahu bahwa nggak usah ngomong fashion. Fashion, apapun itu, fashion dia bisa berhasil. Dia pindah ke industri kopi, dia juga bisa berhasil dengan program yang ada di kepalanya dia. Tapi kalau misalkan saya tanya, dia nanya misalkan, Dan, bisnis fashion bagus nggak? Dan saya jawab ke dia kayak, emang kenapa? Kenapa kamu milih bisnis fashion? Ya kan lagi ngetren ya bisnis fashion ya. And ya saya sih kayaknya yang lagi tren itu sih saya pengen coba aja. Tahu ya beda jawabannya ya. Ketika jawab kayak begitu, most likely kemungkinan besar akan gagal. Meskipun lagi ngetren, dia juga akan gagal. Karena dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Nah, ketika dia punya mindset kayak begitu, cara berpikir atau program kayak begitu di kepalanya, mau ditaruh di fashion kayak, mau ditaruh di kopi kayak, mau ditaruh di laundry kayak, semuanya akan gagal. Karena buat dia adalah, kenapa bisnis laundry? Ya, karena lagi tren. Kenapa dropshipping? Ya, karena lagi tren gitu. So, remember guys, saya menggali untuk bertanya, untuk tahu program Anda. Nah, sekarang kita balik ke topik utama, yaitu 6 question. Ketika Anda bertanya ke saya, Dan, bisnisku bagus gak sih sebenarnya? Bisnis yang mau aku jalankan ini bagus gak sih? So, the first question adalah, ingat-ingat ya ini ya, kenapa kamu milih bisnis yang kamu lakukan saat ini? Atau akan kamu lakukan? Jadi ketika Anda bilang kayak, Dan, bisnis dropshipping bagus gak? Atau bisnis laundry bagus gak? Pertanyaan saya, kenapa kamu milih bisnis yang kamu lakukan saat ini? Apakah jawabannya cuma ikut-ikutan? Atau Anda memiliki analisa detail di situ? Balik lagi sekarang, program Anda seperti apa? Okay, that's the first question. Anda bisa jawab by the way. Tidak ada pertanyaan atau tidak ada jawaban yang benar atau salah, tapi Anda yang tahu di situ. Nah, yang kedua, pertanyaannya adalah, kenapa kamu orang yang tepat untuk menjalankan bisnis ini? Yang Anda pilih tadi. Kalau Anda milih, Dan, saya mau bisnis fashion. Kenapa? Kenapa kamu orang yang tepat? Why? Jangan bilang yakin ya. Saya yakin bisa. Ya, orang masuk ke kasino semua yakin menang, men. Keluar juga bangkrut. Ada orang kemarin bunuh diri kena saham, lompat dari apartemen. Ya, waktu dia beli saham itu kan dia yakin. Seyakin-yakinnya sampai dihabisin semua hartanya ke sana. Tapi ya loss juga. So, keyakinan itu sudah pasti semuanya ada. Tapi bukan berarti Anda orang yang tepat untuk menjalankan bisnis ini. Nah, kemarin ketika partner saya join di Tribelio, beliau adalah investor dari company-company gede seperti Grab, Bright Story, Locket, dan yang lain-lain, Sendit, dan yang lain-lain. Dia mengatakan, I join you karena kamu Denny Santoso. Saya nanya, maksudnya gimana? Well, kamu sudah punya track record di digital marketing, kamu sudah punya kelas digital marketing, followersmu juga udah ratusan ribu, semuanya ngomongin digital marketing, personal brandingmu juga digital marketing, so you are the best guy untuk running Tribelio. Kalau ada orang lain lagi menjalankan Tribelio, saya nggak mau join. Karena nggak jelas siapa orangnya. Nah, ini jadi tantangan kan buat Anda yang masih newbie, belum ada apapun itu. Tapi pertanyaan itu valid, teman-teman. Anda cari investor, mereka nanya, kenapa kamu orang yang tepat? Karena orang yang tepat, bisnisnya belum jadi pun dapat investasi. Kayak Clubhouse. Belum menjadi apa-apa, traction sangat rendah, tapi orangnya sudah pernah exit Pinterest, foundernya, maka dapat investasi 10 atau 12 ya, juta US dollar. Which is kayak 100 sekian miliar, 150 miliar, investasi di depan dengan produk yang belum jadi, belum ada duitnya, belum ada profitnya. Like crazy. Makanya pertanyaannya adalah, kenapa kamu orang yang tepat? Oke, yang ketiga. Kenapa customermu harus milih kamu? Why? Ada pilihan banyak kok di luar. Kenapa harus milih kamu? Jangan memiliki mindset, kalau saya punya barang, orang akan datang. Itu mindset semua orang sih. Yang pertama kali, yang newbie, yang mau jualan. Kalau saya punya produk yang bagus, orang pasti mau dong. Ya kalau begitu udah kaya semua, men. Kenyataannya enggak kan? Kalau saya bikin akun Instagram pasti laku. Kenyataannya enggak loh. Kalau saya upload di marketplace saya pasti laku. Iya, boro-boro laku. Perang harga iya. Iya kan? So it's really depend. Kenapa customermu harus milih kamu? What is your uniqueness sehingga orang harus mempertimbangkan kamu? Jawab sendiri ya by the way. Ini pertanyaan-pertanyaan yang saya akan ajukan selalu. Jadi kalau nanya bisnis ini bagus atau enggak, so this is the question guys. Right? So pertanyaan keempat. Apa goalmu bikin bisnis ini? Apakah nanti akan dijual? Kalau mau dijual ke siapa? Atau ke industri apa? Atau kamu mau IPO, go public? Atau jadi lifestyle business? Jadi lifestyle business itu maksudnya gimana? Ya bisnisnya dijalanin aja. Kalau ada income-nya saya akan ambil buat menghidupi gaya hidup saya sehari-hari.
Ya ini kebanyakan orang mikirnya di situ, lifestyle bisnis aja. Pokoknya dapat uang, ya saya pakai untuk hidup, saya bisa beli mobil, saya bisa beli rumah, bisa jalan-jalan, bisa nyekolahin anak. There is lifestyle bisnis, buat menghidupi lifestyle. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau mau dijual, Anda maunya di angka berapa? Kalau misalkan di IPO, kira-kira Anda dapat gambaran berapa? 100 miliar, 1 triliun, 10 triliun? Atau jadi lifestyle bisnis? Kalau jadi lifestyle bisnis, mau jadi berapa? Anda mau dapat income berapa? 10 juta sebulan? 20 juta, 30 juta sebulan? Berapa? Angkanya itu berapa? What is the goal? Kalau Anda nggak tahu, nggak usah bikin bisnis. Karena kita keluar rumah, naik mobil, Anda selalu ditanya, tujuannya mau kemana? Ya, jadi it's harus spesifik gitu. Goal-nya harus spesifik. Karena takutnya adalah, kalau Anda punya goal-nya kekecilan, kan nggak optimal ya. Harusnya bisnisnya bisa jadi 10 miliar, Anda goal-nya cuma 10 juta. Kan sayang banget. Atau sebaliknya, saya pengen 10 miliar, tapi bisnisnya nggak bakal jadi 10 miliar. Nggak bisa aja. Gitu. Ya, jadi Anda harus tahu. Nah, pertanyaan kelima adalah, apa kendalamu menuju ke goalmu tadi? Apa yang membuat Anda belum bisa mencapai itu? Apakah kurang tim? Apakah kurang networknya? Apa kurang modalnya? Apa kurang resourcesnya? Atau apapun. Skill-nya maybe, skill Anda kurang. Apa yang menjadi kendala Anda menuju ke sana? Kok nggak nyampe-nyampe itu kenapa? Kalau Anda bilang, saya butuh modal, Den. Oke, butuh modal berapa dan untuk apa? Ya, harus clear. Kalau nggak clear, siapa mau ngasih Anda modal? Saya butuh modal, Den. Oke, berapa? 1 miliar. Oke, buat apa? Ya buat jalan bisnis. Iya, buat apa jalan bisnis? Semua juga tahu kalau buat jalan bisnis. Tapi jangan memindahkan risiko Anda menjadi risiko saya dong. Kalau kayak gitu. Kalau nanti tiba-tiba minta 1 miliar gitu. Iya, tiba-tiba jadi risiko saya dong. Kalau fail gimana? Sementara duitnya nggak jelas mau dibuat apa. Ya, jadi Anda harus menjawab. Dan pertanyaan terakhir adalah, ini agak challenging nih pertanyaan terakhir nih ya. Apa yang bisa bikin bisnismu ini mati? That's the question. That's the last question. Kira-kira apa faktor-faktor risiko yang mungkin ada di depan sana yang bisa bikin bisnismu mati? Kayak tadi malam, saya baru IG Live tadi malam. Ada yang mengatakan dia sedang membuat sebuah bisnis minuman. Oke, minuman. Dan lagi viral di 3 kota. Di sini. Saya nggak sebutin ya minumnya apa gitu ya. Anyway, kurang lebih kayak gitu. Dia mengatakan seperti itu. Jadi viral di sini. Pertanyaan saya kayak begini, sama. Apa yang bisa bikin bisnismu mati? Dan dia mengatakan bahwa ya kalau orang yang trennya sudah lewat ya habis gitu. Kalau tren pencinta itu udah lewat ya habis gitu kan. Dia nggak menyangka ketika saya bertanya misalkan ini, what if sekarang di luar sana ada perusahaan atau ada orang-orang entrepreneur dengan bisnis yang similar, yang gede, yang sekarang udah omsetnya udah kayak ratusan miliar, udah gede-gede. Oke. Kalau mereka melihat trenmu dan langsung meniru persis produkmu dan langsung bikin cabang seluruh Indonesia, sementara kamu cuma 3 cabang doang, dia langsung bikin 10, nggak 10, kalau seluruh Indonesia bisa kayak 30-40 kota langsung masuk. Dia memiliki kemampuan itu. Apa yang akan terjadi dengan bisnis Anda? Nah, maka dari sini kita jadi mikir nih, bukan tentang jualan lagi, tetapi bagaimana secepat mungkin kita mendominasi market supaya orang lain nggak masuk. Kalau orang lain masuk pun, top of mind-nya udah punya Anda. So how? Ini adalah pertanyaan terakhir. Alright guys, so I think itu aja biar nggak panjang-panjang. 6 pertanyaan ini, apakah Anda bisa jawab? Karena ini crucial banget ketika Anda mulai pertama kali membuat bisnis. Sekali lagi, saya undang Anda untuk join di Tribe Hackers. Lihat link di bawah, di description. Itu adalah komunitas saya. Kita semua bisa berdiskusi di sana tentang pertanyaan ini. 6 pertanyaan ini. Kita ngomong aja di sana. Kita ngobrol di sana. Siapa tahu saya bisa kasih insight. Siapa tahu saya bisa menambahkan pertanyaan lain yang mungkin belum ada di 6 ini. Ini fundamental aja sih pertanyaannya sih. Tapi saya selalu bertanya yang cukup unik biasanya. Right? So, sebelum saya akhiri, ada satu cerita yang cukup menarik. Kemarin, ada satu orang bertanya kayak gini, Dan, sebaiknya ikutan list building black book dulu, barusan list building mastery ya. Saya mengatakan kalau Anda mau belajar, list building black book is okay untuk tahu. Tapi ketika Anda mau dapetin hasil, mau praktek, Anda butuh list building mastery. Untuk langsung praktek, kita bimbing bersama-sama. Terus dia mengatakan begini, Dan, setelah saya baca komen-komen yang masuk, pada ngomong, pemula enaknya belajar lewat list building black book dulu aja.
Tahu nggak pertanyaan saya apa? Saya tidak peduli dengan konten. Dia mau ngatain pemula, komennya kayak begini, pemula pakai LBBB dulu aja, nggak ikutan list building mastery. Pertanyaan saya sekali lagi mengacu ke program di otak. Saya bertanyanya cukup unik ini. Saya bertanya begini. Oke, jadi kamu lebih percaya newbie-newbie yang nulis komen di situ atau saya sebagai course creator-nya yang bikin semua ini? Kamu percaya mana? Udah skakmat dia, nggak bisa jawab dia. Karena jelas di luar sana newbie pada komentar berantakan kayak begitu kesana kemari. Lah kan saya yang bikin program ya. Kalau ini begini ya. Kenapa malah percaya yang sana? Begitu saya tanya kayak begitu, langsung kejawab, langsung join dia. Jadi pertanyaan-pertanyaan sometimes kayak begitu, itu men-challenge program di kepala, men-challenge program di otak. Karena ketika itu terjadi, kadang-kadang sebagian besar bisa mengubah mindset orang seketika. Boom, gitu. Alright guys, so mempelajari pertanyaan dengan tajam itu juga skill khusus. Hopefully Anda paham. Yuk kita berdiskusi sekali lagi di Tribe Hackers. See you in the next video and bye-bye.